yang mewakili Bapak Kapolres Malaka, yang saya hormati, yang terhormat Bapak Andenahar, anggota DPRD Kabupaten Malaka dari Partai Perindo. Singkatnya, hadirin yang saya muliakan, puji Tuhan bahwa hari ini kita melantik pengurus DPD Kabupaten Malaka. SK-nya sudah dari bulan Februari dan hari ini bulan April kita lantik. Pengurus 2015 sampai dengan bulan Februari kemarin, saya sampaikan terima kasih banyak karena kurang lebih 5 tahun bersama saya tanpa uang kita bangun ini partai dari nol. Kepada pengurus lama dari tempat ini saya sampaikan terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga secara pribadi kepada Pak Julius Klau yang dalam SK baru ini ditetapkan sebagai Ketua Dewan Penasihat. Tetapi saya minta dari Kupang untuk undang beliau, tapi beliau tidak hadir. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kepengurusan partai politik akan berubah setiap saat, disesuaikan dengan situasi dan kondisi politik dalam kompetisi pemilu yang dihadapi. Kita kaji, partai akan mengkaji kinerja dari pengurus dari periode ke periode, karena kompetisi politik bukan kompetisi internal diri sendiri di Partai Perindo, tapi kompetisi antar partai politik yang kuat dan kokoh dan bermodal karena sudah lama terbentuk. Untuk itu Perindo tidak bisa aman di belakang partai penguasa. Kalau aman di partai penguasa, lebih baik bubarkan partai karena kumpul orang-orang yang tidak laku. Pengurus partai harus orang-orang yang nekat, orang-orang yang taruhan, karena partai antar partai terjadi perang bintang. Ya, kenapa harus partai menang? Partai menang karena masing-masing partai ada visi dan misi untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang adil, makmur, aman dan sentosa sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, untuk mencapai ini, partai sebagai pelaku tidak bisa stagnan, statis, asal ada, puas dengan apa yang ada, tidak bisa. Nah, itulah menginginkan cipta tadi yang kita mengenang jasa para pahlawan bangsa ini. Kita mau isi dengan modal harap-harap cemas, tidak mungkin. Dibutuhkan partai politik yang kuat, partai politik yang jujur, partai politik yang cerdas untuk bangun bangsa ini. Nah, untuk itu kita perlu ada penyesuaian. Di Partai Perindo, pemilu 2019 merupakan partai baru. Ya, rencana yang saya sampaikan kepada Ketua Umum sesuai buku Grand Design Strategi Pemenangan Perindo di Nusa Tenggara Timur yang saya tulis, kita rencanakan menang di 11 kabupaten. Tetapi apa yang terjadi, 11 kabupaten kosong juga kemenangan. Yang terjadi adalah 5 wakil ketua dewan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 39 anggota dewan di Nusa Tenggara Timur, dan kita meraih 6 kursi di DPR Provinsi. Urut kelima, dan itu menurut saya kecelakaan. Karena target kita
untuk menjadi ketua DPR kemarin. Itu kecelakaan. Walaupun Partai Perindo merupakan urut kelima, 4 partai saja mendahului Partai Perindo, yaitu PDIP, Golkar, Nasdem, PKB 7 kursi. Ya. Partai Perindo tahan Gerindra dan PAN sama-sama 6 kursi, tapi angka mereka, perolehan suara mereka di belakang Perindo. Luar biasa. Partai Perindo harus geser Partai Demokrat yang pernah berkuasa untuk keluar dari fraksi karena hanya mengantongi 4 kursi. Ya. Partai Perindo geser Hanura hanya mengantongi 5 kursi. Itu perjuangan. Ya. Partai politik ibarat bapak polisi dan bapak tentara. Kalau mau serbu Medan harus tahu peta Medan. Harus tahu kekuatan pasukan yang ada di sana berapa banyak. Harus tahu alat perang yang dipakai apa. Jadi bukan tabrak bodoh. Bapak polisi dan tentara amat paham soalnya. Ya. Kadang-kadang berpolitik bermodalkan nekat. Tidak mau berjuang, oh nanti kami menang. Tidak mungkin. Karena kita berjuang dengan 15 partai lain di dalam dapil yang sama. Ya. Nah, untuk seorang pemain, seorang petinju harus meminta rekaman lawan tinjunya, untuk diputar kembali dan dilihat kelemahannya di sana, di mana, dan kekuatannya di mana, agar kita bisa mengalahkan dia. Itu politik. Ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, pengurus baru yang baru dilantik, kita harapkan bulan Mei atau bulan Juni akan ada rapat kerja di tingkat provinsi. Rapat kerja kali ini adalah rapat kerja agar tentang penyusunan strategi calon legislatif. Ya, karena tahun depan kita sudah memasuki tahapan pemilu. Sehingga kita perlu siaga jauh sebelum tahapan datang. Ya, nah untuk itu maka konsolidasi partai di Nusa Tenggara Timur ada 22 kabupaten kota. Ya, kurang lebih 17 ketua DPD saya rombak. Saya mohon untuk naik ke ketua Dewan Penasihat supaya kita kasih calon-calon ketua atau ketua-ketua yang sesuai dengan permintaan zaman, sesuai dengan kebutuhan pemilu 2024. Dan strategi itu akan kita sampaikan pada rapat kerja berikut. Ya. Pengurus yang baru kita lantik harus punya semangat, harus bisa cari uang, pegang uang untuk menghadapi pemilu. Ya. Karena politik itu membutuhkan kos. Ya. Dan kalau kita mau jadi pemimpin, misalnya Bapak Ande, kita sudah daulat beliau, sudah negara, sudah kukuhkan sebagai anggota dewan, maka ada tanggung jawab yang harus dijalankan. Nah, tanggung jawab ini dibutuhkan persiapan untuk memasuki era itu. Kepada anggota dewan di Perindo, saya sudah jalankan pendidikan politik kurang lebih 6 sampai 7 kali. Ya. Kenapa? Karena kalau anggota kita menjadi anggota dewan, maka dia masuk dalam sistem negara untuk mengelola anggaran bersama pemerintah daerah, mengawasi pelaksanaan anggaran dan menetapkan peraturan-peraturan daerah. Ya. Nah, untuk itu maka seorang pengurus partai harus menyiapkan diri menghadapi kompetisi yang akan datang. Berikut Bapak Ibu, kadang-kadang orang katakan begini, saya tidak mau berpolitik, capek, atau lihat saya tofa kemul saja.
atau sutua kenapa urus partai politik. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, di planet bumi ini hanya dua hal yang tidak boleh berhenti. Yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya orang katakan belajar ilmu sampai ke liang kubur. Karena jika Anda berhenti belajar, maka Anda lah yang paling bodoh dan tertinggal di planet ini. Yang kedua, politik. Kenapa politik? Politik itu untuk ikut serta membangun bangsa, dan kemudian dengan adanya kuasa bisa membackup kepentingan saya. Ya. Jadi kalau kita takut berpolitik atau tidak mau berpolitik, kasihan diri saudara, anak saudara, dan cucu saudara. Ya. Saya kasih contoh praktis supaya bisa memicu kita dan memacu kita. Saya ini ketua Partai Perindo. Karena ketua Partai Perindo, Wali Kota Kupang datang ke kantor ketemu saya. Pak Ketua, mohon petunjuk. Anak dokter ini saya mau promosikan ke kepala puskesmas. Menurut petunjuk Bapak bagaimana? Saya bilang dari Pak Wali Kota saja kalau mereka pantas. Nah, 1 minggu keluar SK kepala puskesmas itu puskesmas kelas 1 di Kota Kupang. Kalau saya tidak ketua partai, mana mungkin seorang wali kota datang ketemu saya? 2. Bupati Kupang perintahkan sekda datang ke rumah. Pak Ketua, kami mau promosi kepala puskesmas. Nona dokter kami taruh di mana? Kami siapkan kalau Kabupaten Kupang puskesmas yang bagus, puskesmas elit, puskesmas besar. Saya bilang dari Pak Bupati saja, karena mereka pantas silakan dipromosi. 1 minggu keluar SK kepala puskesmas. Kalau saya tidak ketua partai, lupa ngomong begitu seorang bupati datang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ketiga, Bupati TTS kirim lagi sekda datang ke Kupang. Pak Ketua, mohon petunjuk. Kami mau kirim nona dokter untuk ambil spesialis anak di Bandung. Ya. 1 bulan kemudian berangkatlah ke Bandung dan 1 tahun setengah, tinggal 2 tahun pulang. Itu Bapak Ibu, untungnya berpolitik. Ya. Jadi kalau Anda tidak berpolitik, lebih baik Anda ke liang kubur sudah malam ini. Tidak usah tunggu, karena mensengsarakan dirimu, anakmu, dan cucumu. Ya. Makanya orang berlomba-lomba merugi berpolitik. Karena sampai urus negara, negara memberikan penghormatan untuk mendapat kemudahan bagi diri, keluarga, maupun cucu. Dan jadi penguasa, Pak Simon kemarin jalan sendiri-sendiri. Besok datang bapak-bapak polisi dan tentara akan tahu. Karena sudah sandang kuasa di bahu. Ya. Oleh karena itu saya mau kasih tahu pengurus, tidak usah merasa rugi berpolitik. Merasa rugi berpolitik, kasihan dirimu, kasihan anakmu, dan kasihan cucu. Ya. Makanya ini saya berpolitik terus sampai mati. Iya. Iya. Sampai mati. Jadi saya bilang ketua umum, kalau partai ini sudah dibesar, saya izin ke partai kecilan. Saya ingin besarkan partai kecilan. Ya, tapi saya percaya Bapak Ibu, tahun 2024 partai ini akan jadi pemenang. Dapat di mana? Partai baru seumur dajamu menghasilkan 2 bupati. Kemarin 3 bupati Partai Perindo, yaitu Malaka, Sumba Barat, kemudian Ngada kalah. Karena kita kurang berkampanye ke sana, kita fokus di Malaka dan Sumba Barat.
Dalam kampanye juga saya sudah janjikan Partai Perindo sumbang 10 ekor sapi. Kalau kamu pilih ini SNKT, ya syukur rakyat juga patuh dan pilih SNKT lalu menang. Nah karena menang, sapi bukan 10 Bapak Ibu, tambah 2 lagi, 12 ekor. Amin. Yang datang bukan Perindo di Pulau Timur saja, pengurus Perindo di Daratan Timur, Pulau Alor, Pulau Saburain juga, dan Pulau Rotendao. Ya. 3 ketua DPD di Pulau Lepas dari Timur ini siap hadir untuk membawa sapi adat Perindo menghadap Malaka. Jadi tuan rumah adalah Bapak Ibu yang baru dilantik. Ya. Jadi kita tinggal tunggu komando dari keamanan dan kesehatan tentang COVID-19, di mana memungkinkan dengan protokol ketat hal ini bisa dijalankan. Kemarin saya tawar Pak Bupati, apakah tanggal 29 pada bisa subur sekalian kita pesta Perindo? Beliau bilang saya tidak mau. Kalau perkara besar itu datang, itu rumit sekali. Lebih baik Perindo punya tersendiri, bisa subur untuk Tuhan tersendiri. Saya bisa setuju. Iya, karena nanti kami minta tolong Pak Kapolres, kami akan ajukan permohonan untuk forager dari Haliluni. Karena sapi saja sudah 12 backup, ditambah dari mobil pribadi kurang lebih nanti 50 mobil. Ya, dan konvoi dari Haliluni menuju ke Malaka. Ya, sapi sudah siap seperti waktu lalu saya kampanye. Sapi dong suara di perbatasan dengan GTS, tinggal tolak masuk saja. Ya, Partai Perindo, partai baru, tapi partai komando. Iya, partai komando. Kita komando orang Perindo itu dia bilang tidak ada sapi. Iya, ada kabupaten yang bilang kalau boleh kami 2, jangan. Pak Bupati bilang 12 kecamatan, cukup 12 saja. Iya. Jadi kita suruh tinggal Pak Bupati, nanti sapi-sapi ini diterima oleh 12 kecamatan, tiap kecamatan satu. Ya, jadi seperti itu, makanya Bapak Ibu yang baru dilantik harus berbangga karena begitu dilantik, bupatinya juga dilantik orang Perindo. Lebih beruntung dari Bupati Sumba Barat juga Bupati kader Perindo. Ya, kami sudah diskusi dengan beliau di tanggal 26 malam waktu resepsi di rumah keluarganya. Saya bilang Pak Bupati, 5 kerbau Perindo sudah siap di Sumba. Kerbau di Sumba Bapak Ibu untuk pesta minimal 60 juta 1 ekor. Tapi orang Perindo dia bilang saya bawa 100 juta. Ya, coba ini orang nekat. Ya, jadi pengurus baru ini harus nekat, baru bisa. Ya, politik dibutuhkan orang nekat. Orang mau rugi, ya kalau begini Bapak Ibu sampai bisa. Bagaimana mungkin visi misi Partai Perindo untuk mensejahterakan orang, sedangkan keluar 5 rupiah sama 2 hari berubah. Nggak bisa. Ya. Sebar saja Bapak Ibu, nanti Tuhan kasih gunung data. Bapak Ibu keluar rugi, Tuhan kasih gunung data. Tapi kalau kakek Bapak Ibu jangan harap rezeki data. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah mempunyai Pak Bupati, rencana nanti pesta Perindo akan kita sepakati pada waktu bisa subuh. Ya, nanti dipercakapkan. Karena Pak Bupati ke Jakarta ini undangannya untuk bagaimana meredam perkembangan COVID-19 dan bagaimana meningkatkan ekonomi di bangsa ini. Jadi itu yang beliau ikuti dan kita tunggu untuk pelaksanaan lebih lanjut. Berikut Bapak Ibu pengurus yang baru dilantik, saya harap untuk
Selesai ini mulai adakan konsolidasi ke tingkat DPC, kecamatan. Dan paling tidak sesuai ADART, pengurus kecamatan itu harus diajukan kepada ketua DPW untuk mendapatkan surat keputusan. Dan kemudian harus ada pengurus di ranting tingkat desa. Ini kerja panjang dan berat. Tetapi kalau kita ulet dan cepat, 2 minggu bisa selesai. Ya. Dan untuk itu maka saya harap pengurus, Pak Ketua dan pengurus semua yang dilantik hari ini segera adakan langkah-langkah untuk pembentukan pengurus di kecamatan, rekrutmen pengurus di kecamatan sesuai dengan ketentuan yang ada di ADART, agar kita segera SK-kan sehingga kita mulai kalau tidak salah tahapan pemilu 2024 mulai Juli 2022. Ya, sebelum 2022 kita sudah selesai konsolidasi organisasi. Ya. Saya kira itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Lalu marilah kita bahu-membahu membangun partai ini. Orang Indonesia kita ini kalah di kebersamaan. Kalah di kebersamaan. Ya. Kalau orang-orang hebat macam di Brasil, Argentina, ya, Spanyol, lihat di bola kaki, kerjasamanya manis, hasilnya di dunia. Ya, politik tidak bisa kerja sendiri. Nah, marilah kita belajar bekerja sama. Orang Brasil itu maju karena ada filsafat orang Brasil di dunia kerjasama. Ya, when you dream alone, it is just a dream. When you dream together, it is the dawn of reality. When you dream alone, it is just a dream. And when we dream together, it is that dream will come true. Jika kita mimpi sendiri, mimpi itu baru saja mimpi atau tetap menjadi mimpi. Tapi kalau kita mimpi bersama-sama, maka mimpi itu akan terwujud menjadi kenyataan. Orang Brasil maju karena kerjasama. Kerjasama di bola juga bisa kita lihat. Kalau kita main bola di Indonesia, satu orang bisa giring dari kipernya sendiri sampai dia gol. Ya. Atau kalau terjepit, dia lempar bola ke orang lain supaya kesalahannya jangan ada di dia. Ya. Jadi itu kiper kerja bola di Indonesia dan perbedaan di Brasil. Mari kita belajar dari negara-negara maju. Mari kita belajar dari kerjasama komponen-komponen kelompok yang lain supaya kita cepat maju. Mari kita belajar dari TNI Polri kita yang kompak, ulet, dan kokoh dalam menjaga bangsa. Itulah yang harus kita belajar dari organisasi-organisasi bangsa kita dalam soal kerjasama dan kompak. Ya. Pengurus sama pengurus, mari kita diskusi, rapat berkala, kita diskusi bagaimana bangun partai, bagaimana kita besarkan partai, bagaimana kita menangkan partai. Saya kira itu saja. Tuhan memberkati para pengurus yang baru dilantik dan selamat menjalankan Tuhan tugas mulia yang Bapak Ibu sadar pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Salam.